Halo, assalamualaikum. Di 99 kemarin saya akhirnya beli satu handphone, dan karena habis ngangkut Pixel 2 XL, saya beli sebuah smartphone resmi yang menggunakan Android OS stok juga ya. Berharap experience-nya bisa kayak pakai Pixel. Tadinya mau beli smartphone Nokia ini di Tokopedia karena ini harga resminya 2,5 juta ya. Di Lazada ini 2498. Saya pakai bonus dadakan 300.000 jadi 2198. Nah, di Tokopedia seller-seller udah jual lebih murah 2345. Tapi di Tokopedia cashback-nya tuh berapa ya? 6% kalau nggak salah waktu itu ya. 6 kali 2,5 hampir 300.000. Harusnya lebih murah lagi cashback-nya. Apa 200.000 sekian lah cashback-nya. Harusnya kalau dihitung cashback lebih murah Tokopedia. Saya udah mau bayar tuh, udah bayar bahkan di Tokopedia. Tapi kemudian saya cancel karena ingat yang di Lazada ada bonus Google Nest Mini-nya. Kita lihat, dapat nggak? Google Nest Mini-nya ya. Oh, dapat nih. Google Nest Mini. Saya nggak akan pakai kayaknya. Jadi buat yang tertarik sama Google Nest Mini-nya, langsung cek link pembelian di lapak kanan saya di bawah ya, di deskripsi ya. Walaupun ini saya jual segel. Garansi resmi pula tuh dari Google. Nah, yang akan kita bahas pada video hari ini adalah smartphone Android ini dari Nokia, Nokia G20. Saya beli warna biru karena di Lazada tinggal warna biru alias Polar Night ya, dark blue. Walaupun kayaknya bakalan lebih kece yang warna putih ini nih, tapi ya demi bonus ya sudahlah. Nokia G20 ini mungkin kalau kamu lihat spek teknisnya secara lengkap, kamu akan ngerasa, wah Nokia nih harganya. Tapi tenang dulu, nanti kita lihat di video reviewnya. Seperti apa experience-nya. Apakah akan sama? Banyak roastingan seperti di Nokia 5.3? Atau saya udah berubah pola pikir ya. Ngerasa bahwa experience dari Google Stock itu ternyata sesuai dengan harganya. Nanti kita lihat itu di video review. Yang jelas ini, kalau kamu mau tahu pakai prosesornya apa, 2,5 juta pakai prosesor MediaTek Helio G35. Betul. Itu adalah prosesor yang banyak dipakai di smartphone yang harganya sejuta lebih murah dibanding ini. Kalau mau yang pakai Snapdragon 662 ada Nokia 5.4 ya. Tapi ini lebih menarik buat saya, entah kenapa. Karena bonusnya kali ya. Yang 5.4 lebih imut layarnya, 6,4 berapa gitu. Ini 6,5 inci dan memang resolusinya HD Plus doang. Dengan rasio 20:9 dan baterainya ini besar nih, 5050 mAh, kemudian side fingerprint sensor di pinggir. Oh ya, ini yang bikin saya suka juga dibandingkan Nokia 5.4. 5.4 kalau nggak salah masih di belakang deh si fingerprint sensornya ya. Kemudian kameranya 4, 48, 5, 22. Ini setup yang mainstream banget ya di handphone 2 jutaan dengan kamera depan 8 megapiksel. Kemudian screen protector pre-applied, sudah terpasang screen protectornya, dan ini diproduksi oleh PT SAT Nusa Persada Batam juga ya, Nokia. Buatan Indonesia, warna dark blue. Oke. Sesuai apa yang saya beli di Lazada, termasuk bonusnya tadi ya, dapat Google Nest Mini. Yuk, kita buka dulu ya. Oke, habis ya. Nah, paket penjualnya ternyata lengkap banget. Dapat softcase, tempered glass, bukan tempered glass, screen protector terpasang, charger, kabel data, dan juga headset. Nih, headsetnya jack audio 3 mm, tipenya earbuds ya, bukan in-ear. Kemudian chargernya, outputnya 5 volt 2 ampere, 10 watt saja ternyata. Dan portnya sudah USB Type-C. Oke, USB Type-A atau USB Type-C ya. Dan ini dapat, apa ini? Softcase. Warnanya sedikit rada gelap, tapi hampir transparan banget sih. Oke, di sini ada lubang buat fingerprint scannernya yang di samping. Oh, jack audionya di atas ya, berarti ya. Kita akan lihat nanti. Dan ini adalah persiapan Nokia G20. Quick start-nya ya. Oke. Dan ini adalah informasi produk dan keselamatan. Bentar, kartu garansinya, oh ini. Ini masih kayak Nokia zaman dulu banget, kartu garansinya kayak gini. Walaupun warna birunya udah rada beda ya. Ya. Oke, service centernya pakai Unicom ternyata ya. Nokia ini sekarang dipegang HMD Global. Sekarang Indonesia masuk produknya smartphone, earphone, sama headphone. Dan dapat perdana Telkomsel, Jawa Tengah. Nomornya lumayan cantik, 5152 ujungnya. Nah, ini SIM tray ejectornya ditaruh di sini nih. Unik. Jadi kita harus oke, menarik
si stikernya buat melepaskan SIM tray-nya, SIM tray ejector ya, sorry. Seperti ini bentuknya. Dan ini dia smartphone-nya yang warna Polar Night, warna dark blue ya. Oh, finishingnya ternyata nggak glossy. Tuh. Ada tekstur bergaris-garis vertikal, belang. Ada logo Nokia di situ. Deboss ya, ke belakang ya, ke dalam, bukan emboss. Dengan warna chrome. Kemudian satu buah LED flash, 4 buah kamera yang disusun dalam sebuah lingkaran. Di sisi bawah ada mikrofon, kemudian port USB Type-C dan speaker grill berupa 2 buah lubang memanjang. Ini bagian belakang back cover-nya, curvy bagian pinggirnya ke sampingnya, jadi harusnya lebih ergonomis lah ya. Termasuk frame-nya juga membulat. Ada jack audio 3,5 mm dan juga mikrofon kedua, ini buat noise cancellation. Dan di sisi kanan ada volume rocker dan tombol power yang berada di dalam sebuah cekungan. Ini berfungsi sebagai fingerprint scanner juga. Ini agak-agak keunguan ya, warna dari frame-nya, plastik juga. Sedikit lebih glossy finishingnya, tapi tidak beneran glossy banget sih. Lebih ke matte sih kalau dipegang gini. Dan sisi depan layarnya 6,5 inci HD+, 20:9. Panelnya kemungkinan IPS dengan kameranya dalam drop notch seperti itu. Ya, kalau misalkan buat kejar-kejaran atau bersaing dengan kebanyakan smartphone 2,5 juta, Nokia ini dari segi desain, segi spek juga rasanya mungkin kayak yang susah bersaing ya. Tapi Nokia tetap pede mungkin karena punya senjata rahasia. Salah satunya adalah user experience-nya yang pure Android, mungkin ya, karena banyak yang nyari juga stok Android itu karena experience-nya lebih gegas, tanpa banyak kustomisasi, jadi lebih to the point, lebih esensial fitur yang dibawanya. Dan juga nama brand Nokia ini masih lumayan ini ya, buat golongan bapak-bapak kayak saya, ke atas hingga ke opa-opa, kayaknya nama besar Nokia masih jadi jaminan deh. Misalkan buat ngasih ke orang tua atau buat hadiah ya. Tapi tentu saja ini hanya sebatas pandangan awal. Nanti masalah worth the money atau tidaknya smartphone ini baru bisa ditentukan setelah kita coba dan dibuatkan reviewnya. Sekarang saya akan setup dulu. A few moments later. Dan dia malah download dan install sistem update duluan ya. Bahkan ini sebelum bisa masuk ke layar buat setup pertama kali. Jadi ya sepertinya memang salah satu keunggulannya adalah di software update-nya yang dijamin 2 tahun dan security patch update-nya yang kalau nggak salah dijamin 3 tahun. A few moments later. Oke, akhirnya masuk ke home screen. Menurut saya update dulu sebelum bisa masuk ke setting-setting itu adalah hal yang kurang mengenakan ya. Bad user experience. Bayangkan kalau kita lagi di toko, mau beli, sama penjual dinyalain dulu, harus update dulu kayak gitu. Nunggunya lama banget sampai bisa ketes gitu ya, si smartphone-nya layak pakai. Tidak ada masalah. Tapi ya sudah, karena sudah, kita akan cek dulu. Sekarang buat ininya, SIM tray-nya. Apakah dia mengusung triple card slot? Oke, iya ya. Jadi sudah dual nano SIM dan 1 slot micro SD khusus dedicated. Tidak ada masalah jadinya buat masalah storage-nya. Ini RAM-nya 4 GB, storage-nya 64 GB, dan ternyata finishing back cover-nya cukup mudah ini ya, meninggalkan bekas sidik jari kayak gitu. Saya pikir karena matte tadinya tidak akan begitu. Tapi ya sudah. Oh ya, sama barusan saya notice adalah haptic feedback motornya. Kerasa rada cheapo ya. Waktu ngetik di awal, getar-getarnya tuh kayak handphone sejutaan. Sekarang kita tes lagi fingerprint-nya. Barusan sih instan banget. Nah, sekarang rada lama tuh. Kita tunggu lagi. Ya, lumayan instan. Nah, ini rada lama. Nah, ini rada lama. Sekarang pakai ini. Ya, pakai tunjuk kiri saya. Rada lama juga. Tapi tadi sempat cepet. Ya, rada kurang konsisten ya performa fingerprintnya. Kadang lama, barusan gagal. Kadang cepet. Tuh. Kalau menurut saya segitu kurang konsisten. Kadang rada lama, ngerasa kadang cepet. Ya, pokoknya kita perlu banyak explore lagi nanti di reviewnya. Sekarang kita lihat storage yang tersisa. Ini sambil download sama synchronizing kontak. Storage-nya terpakai 19%. Free-nya 51,75 GB. Ya, terpakai 12,25 GB.
Dan about phone-nya untuk Android-nya, Android 11 tentu saja dengan security update 5 Juni 2021 dan Google Play System Update 1 Februari 2021. Untuk ukuran sebuah smartphone yang Google-nya stok, Android-nya Android stok, dia ternyata bawa bloatware lain. Nokia tadi installin Netflix dan sebelumnya sudah ada beberapa aplikasi lokal ya, kayak ID3 Store, My Bluebird, ini sih nggak masalah. Tapi yang ini nih, My Home Credit Indonesia, kayaknya kita harus disable. Jangan utang. Beli di saat sudah mampu ya, dan di saat butuh saja. Dan ini untuk kameranya, ya ada ultra wide di situ, buat pindah modenya cukup mudah. Kemudian foto, video, portrait, night, ada night mode ya. Kemudian more, ada panorama, time lapse sama makro menunya lebih dalam lagi, nggak bisa dari ganti lensa kayak membuat ke ultra wide. Sementara video kita akan cek resolusinya aja. Bisa nyalain terus flashnya ya buat video. White noise reduction on. Ada noise reduction juga buat perekaman videonya, buat ngurangin suara angin katanya. Mantap. Kemudian resolusinya di sini, video kamera belakang mentok di Full HD ya. Tidak heran sih, karena ini kan pakai MediaTek Helio G35. Termasuk kamera depannya juga Full HD doang, nggak bisa dipilih lagi resolusinya. Termasuk yang lebih rendah juga nggak bisa. Dan untuk kamera depannya, ini pakai video, wide ya. Dan buat foto lebih wide lagi. Oke, ini dia penampakannya Nokia G20 dengan pure Android, stok Android. Fingerprintnya di pinggir, prosesornya MediaTek Helio G35, RAM 4GB, storage 64GB. Saran saya kalau mau beli, pilih yang warna putih ya, walaupun di Lazada yang warna putih habis. Dan kalau beli di Lazada, kamu bisa dapetin Google Nest Mini. Saya udah cek tadi harga barunya berkisar dari 450 ribuan ya, yang garansi resmi hitam, sampai ada yang jual 800.000 juga. Lumayan tuh kalau dijual. Kalau kamu pengen dapetin lebih murah, saya jual di Tokopedia saya, linknya di deskripsi video ini, jangan lupa ya. Nanti kita review smartphone ini. Saya lagi bosen sama beberapa smartphone yang ya UI-nya gitu-gitu aja, dan lagi senang sama stok Android nih setelah kemarin melepas iPhone, jadi sudah nggak pakai iOS device lagi. Kita akan pure pakai Android di Nokia G20 ini. Oke, tungguin aja video reviewnya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa bersyukur biar harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.